Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Veronica dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai etika pengembangan diri kecerdasan EQ. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ini ada Kak Selvi Prikusdiani dengan NIM 2018-80-121. Lalu ada Faris Aliansyah dengan NIM 2019-733. Ada Khairul Aditya dengan NIM 2019-70-111. Ada saya sendiri, Nabila Sasabila Tatiana dengan NIM 2019-70-123. Dan ada Indira Nareya Hanafi dengan NIM 2019-70-128. Next. Baik, materi yang akan kita bahas itu terdapat yang pertama definisi dari adversity question atau EQ. Lalu yang kedua merumuskan arti dari kesuksesan. Nah, yang ketiga dilema adversitas versus pohon kesuksesan. Dan yang keempat 3 tingkat kesulitan. Lalu yang kelima ada 4 persimpangan EQ. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama ada definisi EQ. Next. Yang pertama ada definisi EQ itu istilah EQ mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertahan dalam tekanan. Seseorang dengan EQ yang baik mampu bersikap tenang dalam situasi sulit sekaligus menemukan solusi untuk dari situasi tersebut. Next. Yang selanjutnya ada manfaat EQ. EQ dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, karena seseorang yang memiliki EQ yang tinggi bisa sukses meskipun banyak hambatan menghadang. Mereka tidak langsung menyerah dan tidak membiarkan kesulitan menghancurkan impian dan cita-citanya. Next. Yang selanjutnya ada EQ tersebut terwujud dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Yang kedua, suatu ukuran untuk mengetahui respons seseorang terhadap kesulitan. Yang terakhir, serangkaian alat untuk memperbaiki respons seseorang terhadap kesulitan. Next. Selanjutnya ada menurut Binet dan Simon dalam Alder tahun 2001, seseorang dapat mengatasi masalah dalam kehidupannya ketika memiliki 3 komponen dalam dirinya, yaitu yang pertama kemampuan mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua ada kemampuan mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan. Yang terakhir kemampuan mengkritik diri sendiri. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu merumuskan arti kesuksesan. Jadi, peranan EQ dalam kehidupan ini juga berkaitan dengan kesuksesan yang merupakan hal yang cukup berpengaruh. Di sini ada beberapa hal yang mendukung dari sisi kesuksesan tersebut. Yang pertama, ada daya saing. Daya saing ini kan tadi dijelaskan ya, kalau misalkan EQ itu adalah kecerdasan seseorang ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Dalam penelitian Jason Satterfield dan Martin Seligman pada tahun 2000, diungkapkan bahwa individu yang merespon kesulitan secara lebih optimis dapat diasumsikan bahwa akan bersifat lebih agresif dan mengambil lebih banyak resiko. Sementara orang-orang yang memiliki sikap pesimis terhadap ketika menghadapi kesulitannya itu dapat menimbulkan sikap lebih banyak pasif dan hati-hati terhadap keputusan yang diambil. Jadi yang dimaksud daya saing di sini adalah yang berkaitan dengan harapan, kegesitan, dan keuletan yang dimana hal-hal tersebut itu ditentukan oleh cara seseorang menghadapi tantangan dan kegagalan dalam kehidupannya. Yang kedua ada produktivitas. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah korelasi atau pencampuran dari kinerja dan cara kita merespon kesulitan tersebut. Jadi dalam penelitian Martin Seligman juga dijelaskan bahwa orang yang tidak merespon kesulitan dengan baik itu akan menimbulkan
bersifat kurang produktif dan kinerjanya itu lebih buruk daripada orang yang merespon kesulitan atau tantangan itu lebih baik dan lebih bijak. Seperti contoh kecilnya, ketika seseorang siswa mendapat tugas yang sulit, jika siswa tersebut menghadapi kesulitan dengan baik, maka siswa tersebut akan mencari jawabannya melalui literatur dan melalui sumber-sumber yang lain yang juga bisa dikatakan siswa tersebut itu produktif dalam mencari solusi dalam permasalahannya. Yang ketiga ada kreativitas. Kreativitas di sini menuntut kemampuan untuk menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh hal-hal yang tidak pasti. Jadi orang-orang yang tidak mampu untuk menghadapi kesulitan itu tidak mampu juga bertindak atau bahkan berpikir kreatif. Maka dari itu, kreativitas itu sebenarnya dibutuhkan untuk seseorang menghadapi atau mengatasi kesulitannya tersebut. Dan juga pastinya hal tersebut itu akan berbanding lurus dengan efisiensi waktu. Yang berikutnya ada motivasi. Motivasi itu orang-orang yang dengan EQ tinggi juga cenderung akan memiliki motivasinya sendiri. Karena dalam menghadapi sebuah masalah dan untuk menghadapi masalah tersebut perlu adanya motivasi untuk membantu upaya-upaya dalam menghadapi kesulitannya tersebut. Contoh, ada seseorang sepak bola cedera parah dalam sebuah pertandingan. Dalam kesulitannya pasti ada support dari keluarganya, dari rekan timnya, dari fansnya. Nah, kemudian support-support itu yang membuat si pesepak bola ini punya motivasi untuk kembali lagi bermain sepak bola. Jadi dia akan pemulihan dengan lebih cepat dan juga akan lebih termotivasi untuk kembali lagi bermain sepak bola. Yang berikutnya ada mengambil risiko. Jadi orang-orang yang menghadapi masalah dalam hidupnya juga pasti orang yang sukses juga pasti akan berani untuk mengambil risiko. Tapi risiko yang dimaksud ini risiko yang udah dikembangkan dan sudah diketahui oleh orang tersebut sebelum diambil. Jadi sebagai upaya untuk berani bertindak dengan mengetahui risiko, hal ini juga akan sejalan dengan pengembangan diri seseorang. Karena ini akan berkorelasi dengan faktor berikutnya itu perbaikan. Karena setelah risikonya diambil, setelah keputusan yang diambil, pasti ada evaluasi diri yang akan membuat seseorang itu berkembang di kemudian hari. Berkorelasi juga dengan perbaikan faktor berikutnya. Jadi setelah diambil risiko itu dalam sebuah keputusan, ini pasti akan dilakukan evaluasi diri. Dan evaluasi atau perbaikan diri ini harusnya perlu dilakukan oleh seorang individu secara continuity atau secara konsisten dalam rangka untuk pengembangan diri dan juga untuk pemahaman sesuatu hal yang akan dilakukan atau akan diambil di kemudian hari oleh si individu tersebut. Yang terakhir ada ketekunan. Ketekunan ini dalam sebuah hal pasti akan membuat seseorang individu itu lebih dekat kepada kesuksesan. Contohnya tekun dalam belajar, tekun dalam keseharian yang positif, tekun dalam membiasakan diri akan sebuah kebaikan, kemudian tekun dalam berpikir kreatif, ada juga tekun dalam menggeluti sebuah bidang. Jadi hal-hal tersebut itu pasti akan membantu seorang individu untuk kesuksesannya. Kemudian di sini ada cara yang dilakukan untuk mengembangkan EQ. Yang pertama ada listen. Listen ini artinya mendengar. Mendengar di sini artinya diartikan sebagai sebuah langkah dari individu yang berusaha menemukan dan menyadari adanya kesulitan dalam hidupnya. Kemudian bertanya pada diri sendiri apakah respon EQ tersebut itu cukup tinggi atau cukup rendah. Contoh misalnya ada penyelenggara acara seminar dalam sebuah tim. Kemudian itu dia menemukan kesulitan dalam mencari narasumber. Nah, kemudian dari si penyelenggara acara tersebut pasti akan menemukan solusi-solusi terkait dengan permasalahannya. Nah, dari solusi tersebut dievaluasi apakah langkah tersebut itu cukup baik, apakah cukup adil, apakah aspek-aspek yang terdampak atas keputusan tersebut itu cukup terdampak baik atau terdampak buruk. Yang kedua ada explore. Explore ini dalam tahap ini individu akan didorong untuk mencari penyebab dari sebuah masalah. Setelah itu, menemukan mana yang merupakan kesalahannya, lalu menyediakan alternatif tindakan yang tepat. Jadi pada contohnya misalkan dalam sebuah perusahaan ada manajer penjualan. Nah, manajer penjualan ini mendapati sebuah penjualan dalam 1 bulan atau 1 periode itu turun. Nah, si manajer penjualan ini pasti akan dituntut untuk mencari penyebab kenapa si penjualan ini dalam 1 periode itu turun. Setelah ditemukan penyebab dari masalahnya, pasti akan diambil keputusan alternatif untuk menanggulangi hal tersebut. Yang juga berkorelasi dengan langkah berikutnya yaitu analyze. Analyze ini di sini individu itu diharapkan untuk mampu menganalisis bukti yang menyebabkan individu itu tidak mampu mengendalikan masalah dan bukti kesulitan itu harus menjangkau wilayah lain atau aspek lain. Contoh lanjutannya,
Misalnya tadi dari manajer penjualan itu dia mencari tahu bukti-bukti bahwa ternyata kenapa si penjualan dalam satu periode ini turun karena ada kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Itu kan sudah bukan dalam kuasanya dia lagi, itu kan sudah bukan wilayahnya dia lagi, itu sudah menjangkau wilayah lain atau aspek lain. Sehingga itu merupakan bukan kuasanya perusahaan, bukan kuasanya si manajer penjualan ini, dan itu merupakan masalah yang sudah menjangkau wilayah atau sudah merembet ke aspek-aspek lain. Yang terakhir itu adalah di sini adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah 3 rangkaian yang tadi, yaitu ada listen, ada explore, ada analyze, dan ini adalah pengimplementasian dari rangkaian upaya dari pengembangan EQ itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cairo. Selanjutnya itu ada dilema adversitas atau versus pohon kesuksesan. Next. Cara mengenai hubungan karakteristik seseorang dengan ketahanannya, Paul Gestalt membagi tipe kemampuan manusia atau tipe EQ menjadi 3 jenis. Stolz mengibaratkan kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan seperti mendaki sebuah gunung. Berikut itu ada 3 tipe kemampuan manusia menurut Stolz yang dikaitkan dengan hierarki Maslow. Yang pertama itu ada climbers, yaitu atau pendaki, mereka yang selalu optimistik, melihat peluang-peluang, melihat celah, dan selalu bergairah untuk maju. Tipe ini adalah tipe pendaki yang setia. Sesuai dengan namanya, climbers ditunjukkan untuk orang yang dapat mencapai kesuksesannya dalam hidup. Individu selalu pantang menyerah ketika menghadapi suatu tantangan kehidupan. Yang kedua itu ada campers atau pekemah, tidak mencapai puncak, sudah puas dengan apa yang dicapainya. Berbeda dengan campers yang telah mencoba dan berjuang, 30% penduduk di dunia biasanya akan mencoba terlebih dahulu ketika menghadapi kesulitan. Seseorang dengan tipe campers masih memiliki motivasi untuk berjuang. Akan tetapi, individu tidak merasa cukup untuk mengejar cita-citanya, sehingga tipe ini akan berhenti di tengah jalan karena sudah bosan dan jenuh terhadap situasi. Yang ketiga itu ada quitters atau mereka yang berhenti. Orang-orang jenis ini berhenti di tengah proses pendakian atau gampang putus asa dan menyerah. Hampir 60% manusia di dunia adalah tipe quitters. Tipe ini ditunjukkan untuk seseorang yang mudah keluar dan berhenti dalam menghadapi suatu masalah maupun tantangan kehidupannya. Orang dengan tipe quitters hanya bekerja dan hidup sekadarnya, memiliki sedikit ambisi dan sedikit semangat. Individu juga tidak menyukai perubahan-perubahan yang ada, sehingga mudah menyerah ketika berada di tengah jalan. Nah, mengenai 3 tipe kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan hidup, menurut Stolz, ketiganya diibaratkan seperti tipe pendakian yang hendak mendaki gunung. Yang pertama ada quitters, yang hanya berada di pos awal tanpa mau mencoba sebuah tantangan, dan kemudian ada campers yang sudah berusaha semampunya, namun tidak ada niat untuk melanjutkan tantangannya. Dan terakhir itu ada climbers, yang bisa dikaitkan memiliki EQ tinggi karena kegigihannya untuk menerjang badai dan atau tantangan demi mencapai puncak sukses. Tipe climbers ini adalah yang dianggap mahir dalam mengasah EQ dengan terus belajar dari kegagalan dan permasalahannya. Next. Nah, selanjutnya itu ada pohon kesuksesan yang menjelaskan apa saja elemen yang menentukan kesuksesan seseorang. Di mana sebuah pohon pada umumnya yaitu terdiri dari yang pertama itu ada daun, menunjukkan kinerja atau performance seseorang. Yang kedua itu ada cabang, yaitu menunjukkan bakat atau talent dan kemampuan atau desire seseorang. Yang ketiga itu ada dahan, yaitu menunjukkan kecerdasan atau intelijen, kesehatan atau health, dan karakter seseorang. Yang keempat itu ada akar, yaitu menunjukkan keturunan atau genetik, perlakuan masa kecil atau upbringing, dan keyakinan atau fight. Nah, daun yang subur dan rimbun tentunya hanya akan bisa dihasilkan oleh cabang atau batang pohon yang kuat dan segar, yaitu yang menunjukkan talent atau desire cabang yang satu.
Cabang yang satu itu yaitu talent, merupakan sintesa dari pengetahuan atau knowledge dan kemampuan ability, yaitu apa yang kita ketahui dan apa yang kita lakukan. Bisa terdiri dari keterampilan, kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, itu saja belum cukup. Nah, itu yang kedua itu memiliki cabang yang satunya lagi yaitu desire atau kemampuan yang menunjukkan kemampuan, motivasi, hawa nafsu, dorongan, ambisi, semangat. Tanpa desire, sehebat apapun talent yang dimiliki seseorang tidaklah akan berguna. Jika kita perlu keduanya untuk bisa sukses, dan kita tahu cabang yang baik tidak akan ada tanpa adanya dahan yang baik pula. Yang selanjutnya itu dahan yang baik adalah yang memiliki kecerdasan, kesehatan, dan karakter. Yang mana kecerdasan itu sendiri berbentuk oleh 7 komponen, yang semuanya dimiliki seseorang hanya dengan kadar yang berbeda. Yang satu lebih dominan dibandingkan yang lain. Kesehatan dibentuk oleh kesehatan fisik dan kesehatan mental atau emosi, yang tanpa keduanya kemudian tidak akan berfungsi. Dan bagian yang akhir yang paling penting itu yaitu akar, yang melambangkan genetika atau perlakuan semasa kecil dan keyakinannya. Yang ketiga ini walaupun tidak menentukan, tetapi jelas mempengaruhi semua yang diuraikan sebelumnya. Keyakinan secara khusus merupakan faktor penentu dan pemaksa dalam harapan, tindakan, moralitas, kontribusi, dan perlakuan kita pada orang lain. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, saya akan menjelaskan 3 tingkat kesulitan. Next. Stolz mengklasifikasikan tantangan atau kesulitan menjadi 3 dan menggambarkan ketiga kesulitan tersebut dalam suatu piramida sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 2 piramida, yang sebelah kiri ini pada tingkat kesulitan pada pekerja, lalu yang di sebelah kanan ini tingkat kesulitan pada siswa yang kami ambil itu sekolah menengah pertama. Nah, pada bagian puncak piramida menggambarkan social adversity atau kesulitan di masyarakat. Nah, kesulitan ini meliputi ketidakjelasan masa depan, kecemasan tentang keamanan, ekonomi, serta hal-hal yang dihadapi seseorang ketika berada dan berinteraksi dalam sebuah masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya itu tindakan kejahatan yang meningkat secara dramatis, kondisi perekonomian yang tak kunjung stabil, krisis moral yang melanda generasi muda, perubahan pandangan terhadap kehidupan rumah tangga, dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Nah, pada seorang siswa sekolah menengah pertama diidentifikasikan dengan kecemasan cita-cita pada seorang siswa tersebut. Nah, di kesulitan kedua, yakni kesulitan yang berkaitan dengan workplace adversity atau kesulitan di tempat kerja. Nah, meliputi keamanan di tempat kerja, jaminan penghidupan yang layak, dan ketidakjelasan mengenai apa yang terjadi. Tuntutan-tuntutan dan ketidakpastian yang harus dihadapi seringkali membuat kaum pekerja ini berangkat ke tempat kerja dengan perasaan cemas setiap harinya. Namun, kalau pada siswa sekolah menengah pertama, kesulitan di tempat kerja ini digambarkan sebagai aktivitas sekolah yang penuh dengan tantangan, meliputi proses sosial orientasi lingkungan sekolah, proses belajar mengajar, sehingga membutuhkan motivasi lebih dalam mengerjakannya. Lalu kesulitan ketiga atau individual adversity, kesulitan individu, yaitu individu menanggung beban akumulatif dari ketiga tingkat, namun individu memulai perubahan dan pengendalian. Nah, kalau misalnya pada siswa menengah pertama, masing-masing siswa ini pasti akan menghadapi kesulitan, sehingga kemampuan masing-masing siswa ini untuk menyelesaikan kesulitan berpengaruh dalam sekolah dan cita-citanya. Beberapa contoh kesulitan yang terjadi pada tingkat individu diantaranya adalah rasa kesepian, kurang percaya diri, kehilangan semangat, kelelahan, dan kesehatan yang buruk. Nah, semua kesulitan ini dapat diatasi dengan tingkat EQ yang tinggi. Apabila semua dapat teratasi, maka seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sukses. Dari 3 kesulitan di atas, tantangan berprestasi adalah paling urgent bagi siswa sekolah menengah pertama. Nah, kesulitan tersebut dapat diatasi apabila siswa mampu melakukan perubahan positif dimulai dengan meningkatkan kendali terhadap kesulitan. Oke, jadi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Indira.
Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 persimpangan EQ. Nah, ketika kesulitan bertambah, perjalanan ke puncak kesuksesan ini menjadi semakin sulit. Kita tuh sambil menanggung berat beban pendakian, kita juga menghadapi tantangan itu setiap hari. Nah, tapi kita harus tetap mendaki, karena kalau misalnya kita berhenti mendaki, sama saja seperti kita melepaskan potensi kita, kontribusi kita, dan kehidupan kita. Nah, setiap penyimpangan mengakibatkan hilangnya waktu, hidup, dan peluang yang mungkin aja tidak dapat dikembalikan lagi. Namun, ketika perjalanan menjadi semakin sulit, maka nantinya tuh akan semakin banyak orang akan meninggalkan pendakian. Nah, akibatnya mereka nanti akan memilih satu dari 4 persimpangan yang nanti akan saya jelaskan. Boleh di next. Nah, di sini tuh persimpangan yang pertama itu adalah climber berubah menjadi camper. Yang kedua, persimpangan kedua itu adalah memilih teknologi sebagai Tuhan. Lalu persimpangan ketiga itu adalah semangat yang dipompa, dan persimpangan yang keempat menjadi tak berdaya dan putus asa. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Boleh di next. Nah, di sini ada persimpangan yang pertama, yaitu climbers berubah menjadi campers. Nah, gunung tersebut kelihatannya itu tidak dapat kita daki. Kesulitan yang meningkat dalam pendakian ini membuat perjalanan itu lebih sulit dan berbahaya. Nah, akibatnya semakin banyak orang yang berhenti bergerak ke depan di dalam hidup mereka dan menganggap perjalanan mereka ini kurang menantang. Apakah itu dalam pertumbuhan diri mereka, karir, relasi, kontribusi, atau kesadaran diri, dengan mendirikan tenda dan hidup dengan asumsi keliru bahwa perkemahan itu akan stabil selamanya, padahal enggak. Nah, dengan berkemah, orang-orang ini mengambil resiko mengalami atrofi dari segi rohani, fisik, mental, dan emosi. Nah, di sini climbers ini adalah orang-orang atau mereka yang bisa memotivasi diri sendiri, memiliki semangat tinggi, berjuang untuk mendapatkan yang terbaik, membaktikan diri pada pertumbuhan, dan belajar seumur hidup. Sedangkan campers ini adalah termasuk mereka yang pergi tak begitu jauh karena bosan, mencari tempat yang aman, nyaman sebagai tempat bersembunyi dari tempat yang tidak bersahabat dan tidak menggunakan seluruh kemampuannya. Nah, mereka mengorbankan impian-impian, kepuasan, dan aktualisasi untuk mempertahankan kenyamanan dan kemantapan yang telah mereka bangun ini dengan susah payah. Boleh di next. Selanjutnya, persimpangan yang kedua adalah memilih teknologi sebagai Tuhan. Nah, ini mereka itu menggantikan keyakinan akan pemecahan yang manusiawi ke pemecahan yang teknologis. Jadi, ketika pendakian menjadi semakin penuh tantangan, dengan mudah orang akan beralih dari kemampuan mereka sendiri ke teknologi. Tetapi bersama dengan pergeseran ini muncullah bahaya akan hilangnya kendali atas kehidupan kita. Nah, bahayanya itu terletak di mana? Nah, bahayanya itu adalah terletak di perubahan sikap. Jadi, yang awalnya mereka bilang bersama-sama kita dapat melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah ini, itu berubah menjadi sikap saya tidak mampu melakukan apapun, tetapi suatu hari nanti akan ada orang yang akan menemukan sesuatu. Nah, transaksi yang berbahaya ini memperlihatkan suatu pelepasan tanggung jawab dan sikap tanggap atas peran kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Nah, setelah seseorang melepaskan tanggung jawabnya, dia juga nantinya akan melepaskan kendalinya, kekuatannya, dan pertanggungjawabannya. Nah, akhirnya banyak orang yang memiliki kekuatan itu tidak terletak pada dirinya sendiri, melainkan pada teknologi. Nah, hasilnya suatu rasa tidak berdaya yang semakin besar dan berkurangnya komitmen untuk bertindak pada diri seseorang. Boleh di next. Nah, lalu persimpangan yang ketiga ini adalah semangat yang dipompa. Sebagai tanggapan atas semakin bertambahnya beban kesulitan setiap harinya, nah di sini tuh orang ingin merasa lebih nyaman. Namun, sewaktu kita bertahan menghadapi tantangan sehari-hari, berapa lamakah berlangsungnya rasa dipompa untuk terus semangat, dan mengapa perasaan itu perlu? Nah, jadi semakin banyak orang menyimpang dari jalan menuju puncak, sulitnya pendakian ini membuat mereka tuh mencari
pelarian. Kadang program atau produk motivasi ini tampaknya merupakan obat yang paling mujarab. Usaha mencari pemecahan yang mudah dan cepat yang dapat memompa semangat telah membentuk suatu persimpangan yang berbahaya dalam pendakian menuju puncak, di mana banyak orang yang menganggap itu sebagai jalan pintas, tapi sebenarnya jalan buntu. Nah, program atau produk-produk ini hanya sekedar menawarkan semangat yang lebih besar, tapi tidak menawarkan semangat yang mampu bertahan lama. Nah, lebih celaka lagi kalau misalkan kita udah kecanduan sama program-program itu, di mana dia bisa memompa semangat yang lebih besar, tapi dia tuh bisa menghilangkan semangat dengan cepat dan tidak bertahan lama. Boleh di next. Lalu persimpangan yang keempat, itu adalah menjadi tak berdaya dan putus asa. Hubungan antara ketidakberdayaan dan keputusasaan ini adalah sebuah lingkaran umpan balik, di mana keputusasaan ini merupakan kanker bagi jiwa. Keputusasaan ini mengisap kehidupan dan energi kita, masa depan kita, bahkan masa depan anak-anak kita. Nah, persimpangan ini muncul di jalur yang tantangannya paling berat dan kemungkinan imbalan diperoleh itu paling besar. Nah, daripada mengatasi hambatan-hambatan hidup, semakin banyak dari situ semakin banyak orang yang tidak memiliki motivasi dan mereka menyerah dalam kehidupan mereka masing-masing. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi Q2RE, di mana di sini ada control, ada origin and ownership, ada reach, dan endurance. Nah, yang pertama itu control atau kendali. Ini tuh berhubungan dengan seberapa banyak kendali yang dirasakan seseorang terhadap sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Nah, orang yang memiliki keuletan dan tekad yang tak kenal menyerah adalah orang-orang yang memiliki kontrol tinggi dan EQ tinggi. Nah, orang-orang bertipe ini selalu merasa punya kendali seberapapun kecilnya terhadap segala situasi. Lalu yang kedua itu ada origin and ownership atau asal-usul dan kepemilikan. Origin ini berhubungan dengan cara pandang mengenai asal-usul penyebab masalah atau kesulitan. Ada dua tipe orang yang berorigin rendah dan yang tinggi. Nah, kalau yang rendah itu, mereka cenderung menyalahkan diri sendiri sebagai satu-satunya penyebab kesulitan. Atau orang yang selalu menyalahkan orang lain sebagai penyebab terjadinya kesulitan. Nah, sedangkan orang-orang yang berorigin tinggi dan ber-EQ tinggi ini, mereka mungkin juga akan menyalahkan diri sendiri, tetapi mereka juga paham bahwa terdapat faktor di luar dirinya yang turut menjadi penyebab kesulitan tersebut. Lalu ada ownership atau kepemilikan, ini berhubungan dengan sejauh mana seseorang mengakui dan ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang telah terjadi. Banyak orang yang mengklaim sebuah kesuksesan sebagai usaha mereka, tetapi bila kegagalan didapatkan, kebanyakan mereka akan mencari kambing hitam. Nah, orang-orang yang memiliki ownership tinggi atau ber-EQ tinggi adalah orang-orang yang selalu mengambil tanggung jawab terhadap pekerjaan yang melibatkannya. Ketika kesulitan datang, mereka akan mengambil peran untuk menyelesaikan masalahnya itu hingga tuntas. Lalu yang ketiga itu ada reach atau jangkauan. Ini berhubungan dengan sejauh mana kesulitan akan menjangkau aspek-aspek lain dari kehidupan seseorang. Nah, orang-orang yang ber-EQ tinggi ini akan mampu melokalisir masalah mereka tuh pada tempatnya saja dan tidak merembet ke tempat-tempat lain. Nah, sebaliknya kalau misalkan mereka EQ-nya rendah ini akan sulit menghindari merembetnya masalah ke tempat-tempat lain. Lalu yang terakhir itu ada endurance atau daya tahan. Ini tuh berkaitan dengan seberapa lama kesulitan dan penyebab kesulitan akan berlangsung. Orang yang memiliki endurance rendah akan menganggap kesulitan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selamanya. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.